إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini banyak wali murid dari berbagai-bagai daerah telah datang dengan penuh susah payah. Dari Indonesia yang paling timur, dari Irian, dari Merauke, sampai Indonesia yang paling barat pada datang dengan susah payah, naik bis 5 hari, nah, ada yang naik kapal 6 hari, hanya untuk hadir dalam majelis ini. Semoga Allah menerima pengorbanan bapak-bapak, ibu-ibu semua. Semoga pengorbanan bapak ini diterima oleh Allah, pengorbanan ibu-ibu diterima oleh Allah, sehingga anak-anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang alim, yang diterima oleh Allah. Sebagaimana pengorbanan yang telah dibuat oleh ibunya Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Bukhari itu lahir sudah yatim, ibunya orang kaya raya. Diantar itu anaknya dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain untuk ngaji, sehingga masih kecil sudah jadi alim besar. Bukan hanya jadi alim besar, bahkan menjadikan berjuta-juta orang jadi alim di seluruh dunia sampai sekarang. Ilmunya dipelajari oleh berjuta-juta manusia, diamalkan 1000 tahun lebih. Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu. Namuliakan Allah Ta'ala, seumpama ibunya Al-Imam Al-Bukhari sekarang datang di sini, maka beliau akan mengatakan, insya Allah, ternyata pengorbanan saya, harta saya habis untuk antar anak saya, tidak rugi. Berapa banyak orang yang jadi baik sebab anak saya, berapa orang jadi alim sebab anak saya, berapa orang diterima oleh Allah gara-gara anak saya, berapa orang masuk surga gara-gara anak saya, dan saya pun dapat pahalanya secara sempurna. Tapi ibunya Al-Imam Al-Bukhari ini bukan hanya keluar uangnya saja, doanya juga Masya Allah itu. Satu saat Al-Imam Al-Bukhari ini sakit, masih kecil, sampai buta, sakit cacar sampai buta. Tapi ibunya itu doa aja terus, sehingga satu saat beliau mimpi jumpa Nabi Ibrahim. Berkat doa kamu, anak kamu dibuka matanya lagi oleh Allah, melek lagi. Maka ini doanya ibu-ibu untuk anak-anaknya ini sangat berharga. Tidak cukup anak dikirim ke pesantren, kemudian santai-santai kita di rumah. Anaknya suruh ngapalin Quran, orang tuanya nonton TV aja di rumah. Itu saya kira kok tidak cocok menurut saya. Kalau menurut bapak-bapak gimana? Cocok enggak? Sangat tidak cocok, bukan hanya tidak. Mulai anaknya dikirim ke pesantren, mulai juga ayahnya ibunya meningkatkan amalannya, meningkatkan doanya. Di antara pengalaman orang-orang dulu, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani rahimahullah, supaya diri kita, keluarga kita ini tertata dengan baik, itu beliau punya pengalaman, dan pengalamannya orang-orang ahli itu ada nilainya.
Di antara pengalaman beliau ini, kata beliau, habis sholat subuh baca Fatihah 30 kali. Nanti kalau habis zuhur baca Fatihah 25 kali. Kurangi 5. Nanti kalau habis asar 20 kali. Habis maghrib 15 kali. Habis isya 10 kali. Maka genap 100 kali dalam sehari semalam. Beliau ini mengatakan, kalau kamu amalkan ini amalan dengan istiqomah, kamu akan melihat keajaiban-keajaiban nusratullah dalam kehidupan kamu. Kita amalkan insyaallah melakukannya. Ini sudah kamu amalkan. Ini untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk ekonomi kita, untuk anak kita biar lurus, nggak nabrak kemana-mana. Ini penting sekali mereka. Amalan-amalan kita ini ada pengaruhnya yang sangat luar biasa kepada anak-anak kita. Seorang sahabat mengatakan, kalau saya sholat, kadang-kadang saya ingin sholat saya itu pendek. Mungkin karena capek atau apa. Tapi begitu saya ingat anak saya, sholat saya panjangkan. Dengan harapan anak saya dapat barokahnya sholat saya. Di orang itu kalau sudah punya anak semula kan, itu sholatnya itu lain mestinya. Sujudnya lebih panjang, rukuknya lebih panjang, qobliyah, ba'diyah, isyraq, duha, awabin, tasbih, tahajud, witir, masih tambah zikir-zikir lagi. Dengan niat, ya Allah, barokahnya amalan-amalan ini Engkau berikan pada diriku dan anak-anakku juga dan umat. Insyaallah malaikat. Begitu caranya malaikat. Nah, malaikat Allah Ta'ala, dan termasuk perkara yang penting juga supaya diri kita ini selamat, anak-anak kita selamat. Nah, banyak loh malaikat, anak itu asalnya lurus itu, tahu-tahu belok, nggak ngerti sebabnya itu apa. Asalnya lurus, tahu-tahu belok, nggak ngerti sebabnya. Maka untuk itu kata para ulama, biasakan membentengi diri kita dan membentengi anak-anak kita itu dengan sedekah. Kalau habis subuh itu yang pertama kali kita pikirkan setelah zikir-zikir, doa-doa, sedekah walaupun sekemampuannya. Entah sedekah permen 1 bungkus, entah uang 10.000, 100.000. Yang punya tempe, sedekah tempe, tahu, sedekah tahu. Sudah tidak punya apa-apa, sedekah Al-Fatihah untuk umat. Al-Fatihah. Untuk para ulama, untuk para aulia. Ini sedekah amal ini juga banyak sekali hadisnya ini. Jangan sampai kita sia-siakan ini. Sedekah amal. Nah, mulaikan Allah Ta'ala dalam satu hadis dikatakan mafhumnya itu minimalnya itu orang itu sedekah. Minimalnya sedekah itu kata Nabi. Apa minimalnya? Kalau kamu ingin sedekah minimalnya kayak Abu Domdom tuh kata Nabi. Setiap pagi dia mengatakan, Abu Domdom itu, ya Allah,
Saya tidak bisa sedekah apa-apa ya Allah. Tapi siapa saja orang Islam yang berbuat salah kepada aku, saya halalkan sebagai sedekah saya kepada dia. Jadi orang itu jangan punya rasa hati buruk kepada umat Islam mana saja. Ya Allah, dia punya salah kepada saya halalkan sebagai sedekah saya. Itu kata Nabi itu minimalnya sedekah itu. Kalau orang sudah tidak bisa memaafkan orang Islam, itu minimalnya sedekah aja nggak ada itu. Maka dia ini ibaratnya perang itu sudah nggak ada bentengnya, akan banyak musibah datang itu. Apalagi ini dalam suasana Idul Fitri, maka kita bersihkan hati kita. Jangan sampai kita ini punya hati buruk, benci kepada orang Islam mana saja, walaupun orang Islam itu mumegel nih, greget nih, membikin jengkel kita maafkan sebagai sedekah kita agar kita diselamatkan oleh Allah. Insyaallah malaikat. Tidak ada orang yang lebih menjengkelkan Nabi di dunia ini melebihi orang-orang yang berbuat maksiat. Tapi Nabi mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati. Sing beling-beling tak syafaatane engko. Umatku yang nakal-nakal itu akan saya syafaati nanti pada hari kiamat. Itu sikap Nabi kepada umatnya itu seperti itu. Maka kita pun harus begitu juga. Lah orang yang suka memaafkan itu banyak dapat maaf dari Allah. Akhirnya dia selamat dunia akhirat. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan dibuat baca Fatihah tadi. Sudah hafal insyaallah.